Hai adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya semua? Yuk, Luar biasa. sebelum memuji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih buat Tuhan. kebaikan-Mu. Buat kebaikan-Mu. Hari ini Hari ini kami mau kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu. Kami mau Kami mau kasih yang terbaik. kasih Yang terbaik. siap sama-sama katakan amin. Yuk, sama-sama gerakin tangannya. Gerakin kakinya juga. Wah, semua menari yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Yuk, dari awal ya, pakai gerakannya. Let's go. Tiada berkesudahan, bikin love yang besar. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ikutin tangannya, gerakin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih semangat dong. Tuhan Yesus baik, very good. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Wow, dari awal ya. Lebih keras lagi. Tiada berkesudahan dalam heartnya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Gerakin kedua tangannya, come on. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekarang sambil loncat ya. Tuhan Yesus baik, yo, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nice. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Coba yang percaya bilang amin amin amin. Amin, amin, amin. Wow. Sekali lagi bilang amin amin amin. Amin, amin, amin. Wow, so good. Sekarang ikutin kakak ya. Tunjuk kanan kirinya. Bilang kayak gini. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Loncat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Yuk angkat jempolnya sama-sama ya. Kita mau sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow, so good adik-adik. Yuk sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ya, siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Amin. Yuk, kita mau angkat penyembahan ini ya. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Kau menjadikanku indah, berharga bagimu. Ku diciptakan sesuai dengan gambaranmu. Selamanya ku kan memuji Engkau. Panggil dia Bapa,
Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Katakan ku ada. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. Sambil angkat tanganmu. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Senang hati dan jiwaku memuja-Mu. Mari angkat tanganmu adik-adik. Tuhan kata dan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Ini hati kami Tuhan. Yuk adik-adik katakan dari awal. Bapakku. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Katakan ku ada. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Senang hati dan jiwaku memuja-Mu. Angkat tanganmu. Ku angkat tangan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Ini setiap kami. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Yesusku sembah. Sambil angkat tanganmu adik-adik. Haleluya, haleluya, Yesusku cinta. Haleluya, 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 Yesusku sembah. Haleluya, 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 Yesusku
hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah, Selamanya ku sembah. selamanya. Kau ku sembah Selamanya. selamanya. Kau ku sembah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oh Jesus. Ini setiap kami Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mau duduk diam dan dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan. Amin. Tolong! Tolong, aku kekunci! Yang di luar tolong! Hai kids, minggu lalu kita sudah belajar dari satu tokoh penyelamat, yaitu Gideon. Dari cerita kakak hari ini, ada beberapa hal yang mirip kondisinya dengan cerita minggu lalu. Yuk kita mau pasang telinga dan siapkan jawabannya di akhir ibadah ya. Tuhan memberi Deborah satu tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa Israel. Ini tugas yang gak gampang loh kids. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Ini adalah Raja Kanaan yang memiliki 900 kereta besi dan panglimanya bernama Sisera. 20 tahun mereka sudah menindas bangsa Israel. Banyak orang datang kepada Deborah untuk menanyakan jalan keluar dari masalahnya. Lihat, Deborah sedang berbicara dengan beberapa orang di bawah pohon korma. Mereka sadar mereka sudah meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah lain. Kembalilah kepada Tuhan dan sembahlah Dia, kata Deborah. Satu kali Tuhan berbicara kepada Deborah, "Aku telah mendengar doa-doa dari bangsa ini. Aku akan melepaskan mereka dari penindasan." Deborah menyampaikan pesan itu kepada Barak, pemimpin pasukan Israel. "Bawa 10.000 pasukan dari Bani Naftali dan Zebulon ke Gunung Tabor, dan Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Tapi lihat, sepertinya Barak kurang yakin ya kids. Sisera itu punya pasukan yang sangat banyak. Dan Barak ketakutan. "Aku akan berperang kalau kamu ikut dengan pasukanku. Kamu pergi, aku pergi. Kamu tidak maju, aku juga tidak." Deborah setuju dengan Barak. Tapi Tuhan berbicara lagi kepada Deborah. "Karena Barak ingin kamu ikut berperang, maka Tuhan akan menyerahkan Sisera kepada seorang perempuan." Wah, pasukannya Barak sudah siap. Dan Tuhan membuat bangsa Kanaan itu kocar-kacir. Sisera dan pasukannya lari meninggalkan kereta mereka yang hebat itu. Tapi Barak dan pasukannya bisa mengalahkan mereka. Tapi siapa itu ya yang sedang melarikan diri? Ternyata Sisera. Dia sampai di kemahnya Yael, bertemu dengan Yael dan berkata, "Adakah yang bisa aku makan? Aku perlu tempat yang aman untuk bersembunyi." Sisera beristirahat dan tidur di kemah Yael. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Deborah itu terjadi. Sisera akan dikalahkan oleh seorang perempuan, bukan oleh Barak. Kids, Tuhan bisa pakai semua orang loh. Laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak kecil, semuanya bisa. Sekarang kita mau tanya ke diri kita sendiri ya. Apa aku bisa kalau diberikan tanggung jawab seperti Deborah? Yang pertama, Tuhan tahu kemampuan kita. Tapi seringkali kita yang gak yakin sama diri sendiri. Aku gak bisa. Jangan aku yang dipilih.
Dia aja yang maju. Dia lebih hebat. Aku mah gak bisa apa-apa. Aku berdirinya di belakang aja. Aku malu. Aku takut. Yang kedua, Tuhan sudah kirimkan orang-orang untuk memberikan kita kesempatan untuk maju. Suara kamu bagus. Ikut pentas seni yuk. Ada lomba matematika nih. Kamu kan pinter matematika. Ikut ya. Teman-teman sepakat pilih kamu jadi ketua kelas. Nah, yang ketiga. Sebenarnya ada orang-orang yang bersyukur dengan apa yang kamu lakukan loh. Terima kasih ya, kamu udah dengerin cerita aku. Aku jadi lega. Nilai aku jadi bagus setelah kamu ngajarin aku. Thank you ya, udah bantu papa mama saat papa mama sibuk. Gak ada orang yang bisa tiba-tiba hebat. Semua ada prosesnya, dimulai dari yang kecil. Yuk, mulai dengan buat PR tanpa disuruh mama. Beresin buku sendiri, beresin tempat tidur sendiri, taruh barang di tempatnya. Kayaknya gampang tapi susah ya. Lukas 16 ayat 10 bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar tentang tanggung jawab hari ini. Ada harga yang harus kami bayar, tapi kami tahu waktu kami disiplin, waktu kami mau mendengar Tuhan, waktu kami mau berusaha, kami percaya hidup kami akan lebih maksimal. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami bisa menjadi pemimpin mulai dengan memimpin diri kami sendiri. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, ini jawabannya poin yang sama dengan minggu lalu. Yang pertama, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Yang kedua, kalau sebelumnya ada bangsa Midian, hari ini ada Raja Kanaan dan Sisera. Yang ketiga, tetap ya ada rescue force yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel. Apakah kamu mau jadi rescue force untuk keluarga kamu? See you next week kids. Bye-bye. Tenang, pasti ada cara. Mari kita berpikir. Shalom Parents, minggu ini kita masih membahas mengenai figur ayah di dalam keluarga. Seorang anak memerlukan ayah yang peduli, bukan hanya ayah yang sekedar sayang. Ada perbedaan yang besar antara ayah yang benar-benar menyayangi anak-anaknya dengan ayah yang benar-benar bertindak seperti seorang ayah. Peran menjadi seorang ayah adalah sesuatu yang istimewa. Itu sebabnya Tuhan memakainya sebagai metafora untuk menggambarkan hubungannya dengan kita. Dalam hal ini, kita tentu saja tidak mengabaikan peran seorang ibu yang sangat besar di dalam membesarkan anak-anaknya. Tapi kehadiran seorang ayah sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak. Seorang anak tidak cukup hanya mendengar ucapan "Papa sayang kamu nak" dari seorang ayah, meskipun hal tersebut disampaikan ratusan kali. Anak memerlukan interaksi langsung dengan sang ayah. Anak membutuhkan waktu bersama yang bisa mereka habiskan bersama-sama, misalnya saat ayah mengajak anak potong rambut bersama, berenang bersama, makan bersama, olahraga bersama, dan sebagainya.
Momen-momen inilah yang membuat anak merasa memiliki ayah seutuhnya. Hal ini bukan soal uang atau soal kenyamanan yang disediakan oleh seorang ayah, tetapi soal seberapa sering seorang ayah menyediakan waktu bersama dengan anak-anaknya. Semakin banyak kenangan kebersamaan ayah dengan anak, maka ikatan di antara keduanya pun akan semakin kuat. Anak yang diperhatikan, dituntun, dan diarahkan oleh seorang ayah pasti akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Sayangnya, struktur keluarga belakangan ini berubah perlahan-lahan. Kondisinya malah semakin buruk. Terlalu banyak ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, dan tidak menganggap waktu bersama anak adalah investasi yang penting bagi pertumbuhan anaknya. Rasul Paulus menulis kepada gereja Korintus karena melihat kondisi yang sama, tertulis di dalam surat 1 Korintus 5 ayat ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kami tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dari ayat ini kita melihat bahwa anak-anak tidak butuh kata-kata semata dari orang tuanya, tetapi sebaliknya mereka butuh tindakan dan perhatian khusus setiap hari. Para ayah di tengah kesibukan membangun karir dan pelayanan, mari kembali kepada peran besar yang Tuhan berikan dan membawa anak-anak untuk lebih dekat mengenal tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau baca ayat hafalan minggu ini sama-sama yuk. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi ya, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang dapat dipercaya. Saya mau memberikan yang terbaik di dalam segala sesuatu. Tolong saya hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat generasi muda Indonesia. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan untuk membangun Indonesia yang makmur dan sejahtera. Berkati juga Opa Niko, hamba-hambamu dan kami semua. Pakai kami memberkati Indonesia. Adik-adik dan orang tua, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.